Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini lagi-lagi saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu saya kemarin Bapak Menteri, hari ini datang ratunya Menteri, Bu Trisna Willy. Bu Willy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bu Willy hari ini datang ke pondok saya. Saya mau nanya dong Bu, bagaimana perasaan Ibu masuk ke pondok yang katanya ini kalau visi misi kiai saya ini di pondok rasa puncak, apa udah rasa puncak? Kalau suasananya rasa puncak, tapi karena saya kesini siang-siang jadi sudah agak panas. Tapi awal masuk gimana Bu? Awal masuk ya hijau, bagus. Berarti ke depan mungkin ada kesempatan kesini lagi Bu? Insya Allah. Baik Bu, saya mau bertanya sama Ibu, sudah berapa lama mendampingi Pak Menteri? Saya mendampingi nikah tahun 89. Tapi saya kenal sama Bapak tahun 88. Bapak apa Ibu kesannya selama mendampingi beliau? Kita itu kebetulan Bapak itu kan orang LSM ya. Jadi Bapak itu mendalami yang namanya andragogi. Oh, andragogi. Betul. Andragogi itu pendidikan orang dewasa. Iya. Jadi Bapak itu memperlakukan semua orang itu sebagaimana layaknya orang dewasa gitu. Jadi ya kita di rumah egaliter. Oh, jadi egaliter, nggak orang kan ada yang istrinya harus takut sama suaminya, harus ini enggak, kita dia ya, hanya artinya demokrasi lah. Sederhananya gitu. Ibu sebelum kenal sama Bapak, Ibu pernah mondok atau semacam itu? Enggak, saya nggak pernah mondok. Jadi Ibu perjalanan pendidikan seperti apa? Saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah semuanya umum. Hanya kebetulan SD di SD Muhammadiyah. Oh gitu. TK Aisyah, SD Muhammadiyah, lalu pulang SD dulu ada Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Itu aja. Terus akhirnya Ibu memutuskan, sudahlah saya nikah sama Pak Lukman. Pasti ada rahasianya Bu. Tentunya kita kan berharap kalau dapat pasangan itu kan orang yang lebih dari kita kan, karena biar gimana suami itu kan akan jadi imam dalam keluarga, walaupun kita setara, kita egaliter, tapi tetap saja bahwa laki-laki itu imam di rumah. Nah, kita membutuhkan tentu saja imam yang lebih baik dari diri kita. Tapi kan selama Bapak dinas keluar kota bersama Bapak Presiden tentunya Bu, terus nanti keadaan rumah siapa yang akan handle? Ibu kah, apa ada saudara Ibu yang dampingi? Kan yang bertugas Bapak, saya di rumah. Oh, berarti Ibu Karena Bapak itu tipe pejabat yang tidak suka bawa-bawa istri. Kalau dia bertugas, jadi tugas ya tugas. Kalau memang kita mau jalan-jalan pergi ya jalan-jalan. Nggak, kecuali memang tugas-tugas yang membutuhkan didampingi istri, misalkan acara-acara kenegaraan, acara resmi harus didampingi istri. Baik, sekarang saya mau tanya hal yang lebih mungkin agak sedikit keluar dulu ya. Hal apa yang paling mengesalkan, yang sangat Ibu jengkel sama Bapak itu? Kadang-kadang Dia itu orangnya sangat positif thinking. Nggak pernah suuzon, selalu berusuzon. Padahal itu bagus ya seharusnya ya. Tapi kalau dalam situasi yang menurut kita harus membela diri, misalkan kita dibully orang, kita difitnah, kita kan kita harusnya kan. Tapi Bapak enggak, pasti dia ada alasan. Nah itu yang kadang-kadang saya tuh udah, jadi saya udah rasanya kesel, saya ingin membalas, saya ingin apa, terus Bapak enggak, jangan memaafkan gitu. Coba kalau Anda lihat di media atau di mana, pernah nggak Pak Lukman itu emosional atau kembali? Enggak. Nah itu kadang-kadang yang ya betul. Itu jadi yang paling spesial, tapi kadang-kadang menjengkelkan Bu ya. Tapi senang ya Bu ya, walaupun menjengkelkan seperti itu. Bahagia dong pasti. Karena dia selalu mengingatkan saya juga untuk
seperti dia, walaupun susah ya karena karakter setiap orang kan beda. Tapi dia seperti itu. Baik Bu, baik saya mau sampaikan sedikit Bu. Saya dan teman-teman di pondok ini kan latar belakang santri Bu. Tentu mungkin pesan ibu gitu buat teman-teman santri ya seluruhnya lah. Kira-kira pesan seperti apa Bu yang perlu kita lakukan, persiapkan dari sekarang sehingga kemudian mungkin syukur-syukur dapat seperti Pak Menteri atau mungkin dapat yang hampir mirip sama Pak Menteri. Kira-kira pesannya apa? Begini, santri itu harusnya sih harus lebih hebat dari yang umum ya. Karena yang umum kan dia hanya mendapatkan pendidikan yang umum. Kalau santri itu kan double, udah dapat umum, dapat agama, sehingga dia memang harus lebih baik dari yang umum. Gitu. Lalu yang kedua, santri itu nggak boleh gaptek. Nggak boleh gaptek. Dia harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Eranya apa nih? Misalkan era globalisasi internet atau apa, mereka harus tahu itu e-book bagaimana membuka lewat internet gitu. Jadi sehingga jangan sampai ada pesan santri itu tertinggal. Jadi dia harus selalu mengikuti, harus up to date. Ya. Nah, tentu saja santri yang up to date harus mendapatkan pasangan yang juga ya up to date, yang harus mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa itu. Lalu masalah jodoh, walaupun kita harus berusaha, tetap saja kan itu bukan yang punya. Betul. Ya, kayak saya nikah dengan Pak Lukman itu nggak ada doa-doa khusus, nggak ada. Iya. Tapi masalah kecocokan saja. Ya udah pasti kalau santri itu kan pasti seagama, sekufu ya, walaupun kadang-kadang nggak jangan juga. terlalu, enggak juga ya. Biasanya bapak nggak sekufu juga. Baik, Bu. Agamanya bagus, saya ya biasa. Tapi kan yang jelas saling melengkapi. Iya, saling. Sekarang saya mau lebih eksplisit lagi lah ya, lebih spesifik lagi. Sebagai santri putri, tentu kan nanti harus terjun ke lapangan. Iya. Ibu memulai karir pendidikan ibu, apakah ibu mengikuti organisasi-organisasi di luar? Jadi saya dulu aktif kenal sama bapak juga di Youth Islamic Club Al-Azhar. Oh iya. Lalu saya waktu SMA saya aktif di Nasihatul Aisyah. Oh. Jadi memang berbeda banget sama bapak latar belakangnya, tapi ya tentu saja perempuan itu nggak harus di rumah saja, nggak harus kayak kuliah di kampus pulang, nggak, dia harus berorganisasi, karena biasanya orang yang berorganisasi itu lebih pikirannya, wawasannya lebih terbuka karena dia menghadapi banyak orang. Jadi pesan saya untuk santri-santri yang putri harus ikut organisasi di luar, organisasi apapun yang jelas itu untuk menambah wawasan dan menambah jaringan. Karena suatu saat kita mau terjun di masyarakat, jaringan itu yang penting. Jadi kalau kita nggak kemana-mana ya gimana? Akhirnya nggak up to date juga Bu. Baik Bu, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Pertanyaan ini juga saya tanyakan kemarin sama Bapak juga Bu. Dalam kehidupan Ibu sebagai Bu Billy, apakah Ibu pernah merasakan kegagalan yang sangat-sangat gagal? Begini, saya itu menjalani hidup apa adanya gitu. Jadi nggak ada kegagalan menurut saya gitu. Kegagalan itu kan sebetulnya hanya keberhasilan yang tertunda aja tuh, kayak itu ya, kayak quotes. Tapi ya begitulah gitu. Karena sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu nggak berhasil, itu memang Tuhan waktu itu belum memberikan yang terbaik buat kita, atau jangan-jangan itu yang terbaik yang Tuhan kasih gitu. Jadi nggak ada istilah kegagalan. Berarti dalam kamus hidup Ibu itu nggak ada gagal, mungkin belum saja tercapai, tapi insya Allah akan segera dicapai Bu. Baik Bu, terima kasih banyak.
kita doakan sehat selalu, sama Bapak bisa bahagia terus, keluarga sehat, dan segala harapan segera tercapai. Terima kasih banyak Bu udah mau diajak diskusi. Buat teman-teman semua yang suka sama diskusi seperti ini, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.